Halo semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang apa saja yang saya dapatkan atau apa saja yang saya pelajari selama magang prodi mandiri di perusahaan CIMT em, sebagai communication dan juga sebagai project coordinator di CIMT. Nah, sebelum saya mempresentasikan apa saja yang saya dapatkan, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Patrick Yong dengan NIM 210502134 dari Prodi Manajemen. Dan untuk kegiatannya, eh, dan untuk kegiatannya, oh, pertama kali ini adalah perusahaannya berada di lokasi di Malaysia, Putrajaya. Dan ini adalah jalannya, Jalan Tun Abdul Razak. Dan selama di perusahaan tersebut, saya di minggu pertama kita hanya belajar tentang perusahaan tersebut, seperti visi misi, histori, uh, strategi, communication di dalam perusahaan tersebut, dan juga mempelajari apa itu singkatan-singkatan seperti Working Group Digital Transformation, WGDT, dan apa 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 adalah pekerjaan di CIMT kayak gitu. Strategi apa saja yang dilakukan oleh CIMT. Nah, setelah beberapa minggu saya ditugaskan untuk membuat poster dan background design, roll banner, dan juga taking note, membuat note di meeting ini. Dan juga kawan-kawan juga sebagai project coordinator juga membuat hal tersebut. Cuman saya memfokuskan di bidang communication, maka saya membuat poster. Contohnya tugas seperti project coordinator ya adalah seperti project status. Kita akan mengupdate project status yang ada di Malaysia, Indonesia, dan juga Thailand. Seperti apakah proyek ini berjalan, apakah proyek ini postpone, kita akan maka di situ kita ditugaskan untuk mencek atau mengupdatekan proyek tersebut. Cara mengupdatekan proyek tersebut kita akan diberikan PPT dari meeting-meeting sebelumnya, maka di situ kita ditugaskan untuk mengupdate, kita untuk mengecek juga, membantu eh, karyawan-karyawan yang ada di CMT. Seterusnya kita juga membuat report kayak gitu. Di sini adalah report yang saya katakan kita membuat satu catatan. Kita akan membuat satu catatan dalam sebuah meeting, seperti kita mencatat apa saja dilakukan oleh Indonesia atau Malaysia atau Thailand, seperti gimana proyeknya kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Dan ada banyak lagi seperti keluhan yang ada didapatkan jika ada keluhan, kritik jika dibutuhkan kritik kayak gitu. Nah, itu tugas sebagai project coordinator dan ada banyak. Dan untuk communication saya juga ada membuat social media plan, kalau project coordinator meeting report. Jadi saya memfokuskan, saya berada di bidang uh, communication, tapi saya juga ada mengerjakan tugas-tugas sebagai project coordinator. Selanjutnya, uh, selanjutnya ilmu yang diperlukan setelah magang kayak gitu. Dan ilmu yang diperlukan sebagai prodi S1 manajemen. Bisa dibilang semua orang harus mempunyai ini sih. Seperti pertama sopan. Kita tahu cara berbicara yang sopan kepada orang, maupun itu lebih muda, lebih tua, kita harus sopan dalam berkata-kata. Dan ingin belajar, ini adalah ilmu yang sangat penting. Kita harus belajar jika kita mau berkembang, jangan bales. Dan juga ingin dikritik, semua manusia itu tidak sempurna. Maupun itu tua, maupun itu lebih muda daripada kita. Kita bukakan untuk dikritik supaya ya kita dapat belajar dari kesalahan kita dan kita bisa menjadi lebih baik yaitu.
maupun itu sebagai individu ataupun sebagai bekerja di dalam kelompok. Dan juga selama di Malaysia, kita harus mengerti dan bisa baca dan bisa tulis dalam bahasa Inggris. Jangan hanya AI kayak itu, soalnya kadang-kadang setelah menggunakan AI ada bahasa-bahasa yang tidak cocok, ya tidak cocok, tidak suitable di dalam membuat report tersebut. Yang seperti saya bilang bisa menggunakan AI untuk membantu atau memberikan ide, tapi bukan untuk mengerjakan tugas tersebut, hanya membantu. Dan juga kita harus bisa memanajemen waktu. Tanpa manajemen waktu yang bagus, kita tidak bisa melakukan tugas-tugas dengan tepat waktu dan mengirimkan tugas dengan tepat waktu. Dan juga kita harus manajemen keuangan. Setiap orang harus ada manajemen keuangan. Sewaktu kita membeli sesuatu, membeli makanan atau membayar kos kayak itu, ada orang yang magang atau mungkin yang ada orang yang rantau ke Medan, pasti kita harus manajemen keuangan mulai dari makanan, pembelian barang dan juga kos. Dan juga inisiatif, maaf ini kekurangan A. Dan juga kita harus inisiatif, kita mau belajar, kita berinisiatif untuk menolong, kita berinisiatif untuk menanggapi sesuatu, kita berinisiatif untuk membantu, ada banyak hal. Dan kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan, apa yang kita buat salah, kita harus bertanggung jawab. Makanya di situ kita ada individu yang bagus atau mungkin manajer yang bagus ataupun bisa pekerja yang bagus. Dan juga kita harus disiplin. Tanpa disiplin kita tidak bisa meningkatkan diri sendiri tanpa konsistensi dan tanpa disiplin. Karena disiplin itu penting di dalam keseharian. Dan manfaat apa saja yang didapatkan selama magang kayak itu? Ya, juga ada menambah pengalaman dalam apa kayak gitu. Menambah pengalaman dalam eh seperti bekerja kayak itu, budaya kerja kayak itu. Oh, kita harus begini kayak itu. Cara membuat report tersebut begini, cara berkomunikasi dengan atasan seperti gini. Cara menulis email. Kita tidak pernah diajarkan selama masa sekolah atau mungkin saya aja kayak itu. Kita tidak pernah diajarkan cara menulis email dengan yang bagus. Bukan kata-kata, malahan lebih ke format dan font apa yang harus dipakai dan juga eh size font apa saja yang harus digunakan dalam menulis email tersebut. Kita tidak diajarkan untuk menuliskan itu. Padahal itu penting dalam perusahaan. Kita harus menulis itu. Jika terjadi kesalahan dalam membuat email, maka di situ kita bisa dianggap mungkin tidak sopan atau tidak profesional. Dan juga mengasah soft skill seperti saya bilang kayak disiplin, inisiatif kayak gitu. Cara berkomunikasi dengan yang bagus itu soft skill. Kita mandiri, kita mudah mengerti dalam lapangan kerja kayak itu. Itu mengasah soft skill. Menambah ilmu juga. Kita mendapatkan misalnya kita berbahasa Inggris. Oh, cara grammar yang bagus, cara pronunciation yang bagus untuk ngomong dalam bahasa Inggris seperti ini contohnya. Bukan hanya itu, cara membuat report itu gimana? Itu juga menambah ilmu. Saya report itu pasti ada di dalam setiap perusahaan. Tidak mungkin tidak ada report, catatan atau apa pasti ada. Nah, dan di situ kita juga cara mengerjakan atau cara membuat template format report yaitu kurang lebih seperti ini. Ada standarisasinya. Nah, dan juga kendala yang dihadapi selama Putra jadi magang di situ lebih ke budaya kultur dan kerja sih. Budaya kultur di Malaysia sama Indonesia itu beda jauh. Walaupun cara berbahasa itu lumayan similar, penampilan juga lumayan similar, tapi budaya kultur di situ dan kerja di situ sangat beda jauh. Di situ saja mulai dari eh, salaman, mulai dari budaya kerja itu beda kayak gitu. Kalau kebanyakan budaya kerja yang di Malaysia kayak gitu, mereka kerja 8 jam seperti 9 jam. Tapi dan juga misalnya kita harus masuk di jam 8 dan pasti jika
9 jam kerja itu kita harus di jam 5 keluar kayak itu. Bisa juga kita datang lebih telat, tapi dengan konsekuensi kita pasti pulang agak lama. Yang penting 9 jam kerja. Nah, contohnya kita masuk, sepertinya jam 8 udah harus masuk kerja, tapi kita mempunyai urusan sendiri, jadi kita masuk misalnya jam 10. Di jam 10 itu kita harus 9 jam kerja, maka di jam 7 kita keluar dari pekerjaan. Dan juga ada transportasi dan lokasi. Pertama kali di situ kita tidak tahu menggunakan transportasi apa, di mana lokasi kita meraba-raba bersama teman saya. Kita tidak tahu kemana. Tapi terakhir kita menggunakan Google Maps dan semuanya berjalan dengan lancar. Dan juga penggunaan bahasa di Indonesia sama Malaysia itu ada samanya, kita mengerti kayak gitu. Tapi juga ada penggunaan bahasa yang kita kurang tidak ngerti seperti ya bahasa Malaysia sengit ya itu miring kayak gitu. Ah, Dan juga kalau kita mau beli sesuatu kayak gitu eh, ada bahasanya sendiri saya lupa. Jadi situ ada kendala di situ. Jadi maaf. Dan juga di kendala yang juga dihadapi kayak itu waktu magang itu tiket penerbangan sewaktu magang kayak itu kita mau tiba di tempat magang tersebut ada tiket penerbangan. Soalnya kita tiba-tiba diinformasikan sore atau enggak mendekati malam bahwa kita harus ke tempat Malaysia kayak gitu di airport kita harus sampai di airport jam 5 seperti itu karena flight kita berada di jam 7 tanpa peringatan atau enggak tanpa memberitahukan kita hanya dibelikan tiket secara tiba-tiba dan besok kita harus berangkat ke Malaysia. Dan di situ kita belum ada tempat tinggal karena uh, saking burunya kayak gitu. Terakhir kita tinggal di hotel, salah satu hotel di Malaysia. Dan juga saya juga ada dokumentasi di Malaysia. Di sini saya dan kawan-kawan berada di SMT Putrajaya Malaysia kayak gitu. Di sini kita kedatangan di Putrajaya di 30 Juni. Nah, habis itu di 1 Juli kita berada di IMTGT. Di sini kita capai di destinasi dan juga kita ada briefing kayak gitu siapa aja project coordinator kita, siapa aja eh, atasan kita, siapa saja yang mentor kita, seperti itu. Dan juga kita ada partisipasi di meeting. Ada banyak meeting, tapi ini adalah salah satunya di Agro Base Industry Meeting. Habis itu mereka ada field visit kayak gitu di Nanas Agro Farm. Dan juga ada di Zoom meeting digital transformation dan bukan hanya itu juga ada human resource development. Dan terakhir setelah itu paling terakhir itu adalah final presentation. Di final presentation di situ kita eh seperti saya bilang intern final presentation di sana kita kayak memberikan apa kekurangan di dalam CMT ini, apa saja yang kita pelajari, apa saja yang bisa diperbaiki. Itu saja. Dan habis itu kita diberi tanggapan dan kita diberi pertanyaan yang kita harus jawab selama presentasi. Eh itu saja. Terima kasih. Semoga presentasi saya memberikan bantuan kepada yang ingin presentasi atau ingin mungkin bekerja atau mungkin menambah pengalaman untuk agar menjadi lebih baik atau mungkin lebih mahir dalam pekerjaan. Terima kasih untuk mendengarkan presentasi saya.